Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang. Ada siraman rohani, ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah liyundhira ba'san sadidam min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah ya. Kemarin terakhir kita bahas kisah Nabi Sulaiman ya, Pak Edi, terakhir ya. Sekarang kita bahas kisah bapaknya Nabi Sulaiman. Siapa? Ada yang tahu bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud ini orang tua dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini kedua-duanya adalah seorang raja juga seorang nabi ya. Jadi nabi yang jadi raja ada dua, yaitu Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga diberi hikmah oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara. Jadi nanti orang-orang kalau ada masalah perkara larinya ke Nabi Daud ya, karena diberi hikmah kebijaksanaan sehingga beliau bisa menyelesaikan. Begitu juga Nabi Sulaiman anaknya. Nah, ini di dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 21 dikatakan wa Daudu wa Sulaiman id yahkumani fil hars ya. Jadi ingat kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya memutuskan tentang ladang itnafasat fihi gonamal qaum. Jadi ladang ini dirusak oleh kambing-kambing yang digembala oleh satu kaum. Wa kunna lihukmihim syahidin, dan kami menyaksikan keputusan itu. Jadi ceritanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini sebagai orang yang bisa memecahkan masalah. Jadi suatu hari ada satu kaum penggembala yang gembalanya ini masuk ke ladang punya seseorang ya. Ya, ladangnya ini lagi berbuah dan udah siap dipanen, yaitu buah anggur gitu, udah siap dipanen. Lalu ada kambing masuk, itu ladangnya habis dimakan sama kambing. Maka yang punya kebun ini protes, dia datang ke Nabi Daud ya, minta untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, datanglah dia ke Nabi Daud, diceritakan bahwa kebunnya ini udah siap panen ya, terus ada kambing masuk ya, punya si penggembala itu. Minta diputuskan. Maka dipanggil juga si pemilik kambing ini ya, ada beberapa kambingnya kan. Maka Daud memutuskan bahwa kebun yang dimakan itu nilainya sama dengan harga kambing yang memakan kebun. Maka diputuskan kambingnya itu diserahkan kepada si pemilik kebun sebagai pengganti dari tanamannya yang dimakan oleh kambing, karena nilai buah-buahannya kalau dipanen senilai harga kambing. Itu keputusan dari Nabi Daud ya. Ya, cukup adil ya, karena nilainya sama gitu. Tapi orang yang satunya merasa nggak puas nih, yang punya kambing, karena dia jadi nggak punya apa-apa. Akhirnya dia datang ke Nabi Sulaiman ya.
Nabi Sulaiman lalu mendengarkan apa yang disampaikan. Setelah diceritakan bahwa kebunnya habis dimakan oleh kambing si pemilik kambing ini, maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa kambing yang dipunyai oleh si penggembala ini diserahkan kepada si pemilik kebun, ya, untuk digunakan hasilnya, susunya segala macam digunakan. Sedangkan kebun si pemilik kebun ini diserahkan kepada si pemilik kambing untuk apa? Untuk ditanam kembali sampai nanti udah berbuah, udah siap masak, baru ditukar lagi. Nah, ini keduanya dengan keputusan ini seneng, sama-sama win gitu, karena si pemilik kambing juga nggak kehilangan kambingnya, si pemilik kebun juga dia bisa menikmati susu dari kambing-kambing ini, bulunya juga bisa digunakan. Sedangkan si pemilik kambing dia menanam kembali buah-buah yang udah dimakan oleh kambing itu sampai masak, setelah masak baru dikembalikan. Itu keputusan Nabi Sulaiman. Makanya di sini dikatakan di ayat 79, fafahamnaha Sulaiman, ya, maka kami pahamkan Sulaiman. Artinya Sulaiman lebih tepat keputusannya ketimbang Nabi Daud. Nabi Daud keputusannya benar, adil, karena sesuai dengan apa yang dirugikan. Buahnya itu sama nilainya kalau dijual dengan kambing yang memakannya gitu. Adil. Tapi Nabi Sulaiman lebih tepat lagi keputusannya, sama-sama win. Wa qulan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing kami beri hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu diberi ilmu untuk bisa menyelesaikan masalah, ya. Ada juga ketika dua orang wanita, yang satu tua, yang satu masih muda, ya, itu dia bawa anak masing-masing, dia menyuci pakaian di sungai. Anaknya ditaruh tuh di pinggir sungai situ. Dia nyuci di sungai. Tiba-tiba ada serigala menerkam, memakan anak salah satu orang anak itu. Nah, yang tua buru-buru nih naik ke atas, digendong yang masih hidup, yang satu udah diterkam sama serigala, dibawa. Nah, yang muda melihat anaknya diambil sama yang tua, dia buru-buru naik. Itu anak saya, kata yang muda. Kata yang tua, bukan, ini anak saya, anak kamu udah diterkam loh sama serigala. Lalu kata yang muda, enggak, itu anak saya. Wah, saling ngotot. Akhirnya udah dia datangi Nabi Daud. Lalu diceritakan bahwa anaknya si ini diterkam serigala, ini anak saya. Kata yang muda, bukan, itu anak saya. Maka Nabi Daud ngambil keputusan bahwa anak sekarang dipegang sama yang tua, maka nggak mungkin anak pisah dari ibunya. Secara kepemilikan yang dipeganglah itu yang dipunyain. Kayak misalnya saya punya HP nih, nah misal ada yang ngaku-ngaku itu HP saya, nggak bisa, ini HP ada di tangan saya, nggak mungkin HP punya situ karena ada di tangan saya. Nah, Nabi Daud ngambil keputusan seperti itu karena anak itu ada di ibunya, nggak mungkin ibu melepaskan anaknya seperti itu, ya. Nah, nggak puas ibu yang muda ini karena merasa dia dirugikan. Akhirnya datang ke Nabi Sulaiman, diceritakan kejadiannya, dimakan serigala, anak yang tua, yang muda, itu anak saya. Akhirnya dipanggil kedua-duanya. Ketika dipanggil berselisih, itu anak saya, kata yang tua. Nggak bisa, ini anak saya. Akhirnya sama Nabi Sulaiman anaknya diambil, ditaruhlah itu anak di tengah-tengah. Mana sini ambil pedang. Nah, ini karena kalian berdua ribut, maka saya akan belah bagi dua ini. Nanti sebagian buat yang tua, sebagian buat yang muda gitu. Nah, yang tua diam aja nih. Yang muda ketika mau dibelah katanya, ya Sulaiman, udah nggak apa-apa, saya ngalah, buat yang tua aja. Nggak apa-apa, saya nggak punya anak, daripada anak ini harus mati gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngambil keputusan bahwa anak ini adalah milik yang muda, karena nggak mungkin seorang ibu tega, ya,
melihat anaknya disembelih atau dibunuh gitu. Nah, itulah keputusan Nabi Sulaiman ya. Di mana-mana anak lebih pintar dari bapaknya ya. Jadi Nabi Sulaiman keputusannya lebih tepat. Minum dulu ya, serak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitulah keputusannya Nabi Sulaiman sebagai anaknya. Ya, di mana-mana anak biasanya lebih pintar dari bapaknya. Saya aja kalau nggak ngerti HP saya minta tolong sama anak saya udah selesai itu. Ya, nah jadi itulah ya hikmah Nabi Sulaiman ya, yang menyelesaikan masalah. Di zaman dulu juga ada namanya Iyas bin Muawiyah ya, dia seorang hakim yang bijaksana. Ada yang datang kepada dia bahwa taruhlah si A ya, si A menitip barang kepada si B ya, berupa sekantong uang ya dan barang-barang. Tapi setelah si A diminta ya, minta kepada si B, ternyata si B nggak ngaku ya, nggak ngaku bahwa dia nggak merasa dititipin. Kata si A, waktu itu saya nitipin sama kamu gitu. Nah, sekarang saya tagih, enggak, saya enggak, saksinya mana? Akhirnya datanglah kepada Iyas bin Muawiyah, lalu ditanya, gimana ceritanya? Waktu itu saya menitipkan uang sekantong kepada si B. Waktu itu tempat di sebuah dekat pohon gitu. Maka si A nagih ke si B. Lalu kata si B, enggak, saya enggak merasa dititipin, saya kenal juga enggak, saya enggak kenal sama si A, kata gitu. Maka Iyas bin Muawiyah bingung juga nih. Akhirnya kata Iyas, ya udah kalau gitu gini dah, kamu kejadiannya di mana, terus coba kamu lihat lagi. Nah, sampai tahu ada di situ dekat pohon katanya. Coba dah kamu gali sampai tahu ada barang di situ ketinggalan, kamu lupa ngasih gitu. Maka si A ya pergi itu ke tempat yang dia katakan itu, ke tempat yang dia bilang waktu itu tempat nitipin. Nah si B mau pulang nih, si B mau pulang, kata Iyas bin Muawiyah, tunggu dulu, dia belum datang, jangan pulang dulu gitu. Saya kan nggak kenal dia, saya juga nggak pernah dititipin. Iya, tunggu dulu, nanti kalau dia udah kembali lagi baru ini. Nah si Iyas sambil dia ngerjain pekerjaannya, dia nanya nih sama si B ya, dia tanya ke si B, kira-kira si A nih udah sampai belum ya? Kata si B, belum gitu. Lah ketahuan. Dia bilang nggak kenal, terus nggak tahu di mana tempatnya. Tapi ketika ditanya udah sampai belum, dia bilang belum. Berarti si B yang nerima. Nah itulah luar biasa. Jadi hakim juga harus cerdas gitu ya untuk mancing-mancing gitu. Ya nih Sulaiman contohnya cerdas ya. Nih coba yang ujung fokus dulu, ayo jangan ngobrol dulu. Sini gini ya, coba biar fokus nih, saya mau ini nih, mau apa tebak dulu nih ya. Nah, tangannya coba begini, tangannya biar fokus, tangannya begini semua ya. Rumput warnanya apa? Rumput. Lumut warnanya apa? Rumput warnanya apa? Lumut warnanya apa? Jerapah makannya apa? Jerapah makannya apa? Nah, nggak fokus berarti. Jerapah makannya daun, dia kan lehernya tinggi. Berarti belum fokus nih. Coba ayo fokus lagi nih, fokus ya, tangannya gini, tangannya gini. Gigi warnanya apa? Susu warnanya apa? Gigi warnanya apa? Susu warnanya apa? Sapi minumnya apa? Fokus dia deh. Fokus dia. Masa sapi minumnya susu ya? Ya udah fokus ya. Ya. Hah? Sapi minumnya air, nggak ada sapi minumnya susu. Ya, oke, kita kembali ke Nabi Daud ya. Jadi sekarang kita ceritakan Nabi Daud. Nabi Daud ya ini sebagai teladan bagi Rasulullah. Rasulullah sering menyebut-nyebut bahwa Nabi Daud adalah sebagai
nabi yang teladan dan menjadi contoh buat Nabi Daud, buat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ya, pertama Rasulullah mengatakan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang dimakan oleh Nabi Daud. Kenapa? Karena hasil keringat sendiri. Jadi Nabi Daud itu mendapatkan makanannya dari hasil kerja jerih payah sendiri. Waktu itu dia udah bisa buat anyaman, buat tameng perang ini, baju perang ya, itu dijual untuk apa? Untuk makan hasil keringat sendiri. Itulah makanan yang terbaik. Lalu Nabi Muhammad juga memuji Nabi Daud bahwa Nabi Daud itu suaranya indah. Jadi kalau dia baca Jabur tuh burung-burung pada ngikutin, gunung-gunung ngikutin bertasbih ya. Bahkan ketika Abu Musa ya itu membaca Al-Quran itu suaranya bagus banget. Lalu Rasulullah nyamperin nih Abu Musa ya. Lalu dikatakan, wahai Abu Musa, itu suaramu indah sekali gitu, seperti indahnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu suaranya indah gitu ya. Rasulullah juga memuji Nabi Daud bahwa sholatnya Nabi Daud adalah sholat yang terbaik gitu. Jadi Nabi Daud sholat malamnya itu sholat yang paling dicintai oleh Allah. Seperti apa sholatnya Nabi Daud? Jadi Nabi Daud itu sholatnya kalau malam itu tidur setengah malam, lalu bangun sepertiga malam untuk sholat. Sisanya yang seperenam dia tidur lagi, baru dia sholat subuh, sehingga nggak ngantuk, dia seger, fresh. Jadi setengah malam dia buat tidur, sepertiga buat sholat, seperenam buat tidur lagi. Ketika dia sholat subuh, fresh, seger. Makanya kan kita kalau sholat zuhur suka disuruh holilullah ya, sholat tidur dulu 5 menit 10 menit biar fresh, nggak ngantuk gitu. Nah, banyak kan Jumat pada ngantuk ya. Nah ini juga subuh, kadang kalau dari jam 2, setengah 3 bangun sholat tahajud terus nggak tidur lagi, begitu dengerin ceramah nyender ya udah deh ngantuk deh ya. Kayak saya gitu ya. Ya. Kalau ada kuenya nggak ngantuk ya. Nah terima kasih sama yang sana, nggak boleh disebut gitu ya. Ya. Jadi Nabi Daud itu sholat yang terbaik, sholat malamnya sholat terbaik dan sholat yang dicintai oleh Allah. Begitu juga puasanya, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud ya. Jadi ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As ya. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasul, saya ini kuat puasa seharian lalu malamnya beribadah. Kata Rasulullah, kamu nggak boleh seperti itu, kamu pasti nanti nggak kuat gitu. Cukup sholat puasa terus buka, dan malamnya kamu tidur baru sholat gitu. Tapi saya kuat ya Rasul, katanya gitu. Kata Rasulullah, kalau gitu udah kamu puasa dalam sebulan 3 kali aja, karena setiap kita puasa sekali itu dapat 10 kebaikan. Jadi kalau 3 kali 30 kebaikan, dalam sebulan ada 30 hari, maka kamu selama sebulan itu mendapat kebaikan kalau kita 3 kali puasa. Kata Abdullah bin Amr, saya kuat lebih dari itu ya Rasul gitu. Kata Rasulullah, kalau gitu kamu puasa sehari puasa, dua hari buka, baru hari keempatnya puasa lagi. Sehari puasa 2 hari buka, sehari puasa 2 hari buka, seperti itu. Kata Abdullah bin Amr, saya lebih dari itu kuat ya Rasul gitu. Akhirnya Rasul mengatakan, kalau gitu gini, kamu puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Kata Abdullah bin Amr, saya juga kuat lebih dari itu ya Rasul, tiap hari saya kuat. Kata Rasul, udah nggak ada lagi yang terbaik. Itulah puasa yang paling terbaik, yaitu puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Udah nggak ada lagi yang lebih baik. Jadi itu selama setengah tahun itu, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Udah nggak ada lagi yang lebih baik, kata Rasulullah. Itu yang harus dilakukan. Jadi Rasulullah ini banyak memuji-muji Nabi Daud ya. Sholat malamnya sholat yang terbaik yang dicintai Allah, puasanya juga puasa yang terbaik, puasa yang dicintai oleh Allah. Ya, boleh ditiru itu ya.
Ya, baik ya, sekarang kita langsung ke kisah Nabi Daud di surat Al-Baqarah ayat 246. Ya. Alam taro ilal mala'i mim bani Israel, ya. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada pemuka-pemuka? Al-mala'i ini pemuka-pemuka dari Bani Israel, ya. Mimba di Musa, sesudah Nabi Musa, ya. Jadi Bani Israel waktu zamannya Nabi Musa itu sempat berjaya. Jadi Bani Israel itu awalnya kan dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub punya anak 12, ya. Lalu Nabi Yusuf, ya, dibuang sama saudaranya ke Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf di Mesir dia diangkat sebagai perdana menteri, ya. Setelah proses dibuang, dijadiin budak, lalu akhirnya diangkat jadi perdana menteri. Nah, dari situlah ayah ibunya dan 11 saudaranya dibawa ke Mesir. Dari situ awalnya, ya. Nah, dari situ ketika Nabi Yusuf menjadi perdana menteri itu berjaya. Tapi setelah Nabi Yusuf meninggal, itu orang-orang Bani Israel banyak yang dijolimi oleh Fir'aun, ya. Kalau raja di sana namanya Fir'aun, ya. Nah, setelah itu datanglah diutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel, ya. Sampai akhirnya karena Fir'aun ini menjolimi dan mau membunuh, dibawalah pindah itu dari Mesir, keluar dari Mesir, ya. Ketika keluar dari Mesir, Fir'aun ditenggelamkan. Nah, disitulah orang-orang Bani Israel udah mulai berjaya, kuat, ya. Namun ketika Bani Israel diajak pindah ke Palestina dan waktu itu menghadapi orang Palestina yang kuat itu, Mukolun, orang-orang Bani Israel ini nggak mau diajak untuk berjihad, ya. Akhirnya sama Allah disesatkan, itu muter-muter di daerah situ, nggak bisa masuk Palestina selama 40 tahun. Nah, dalam kurun 40 tahun itulah Nabi Musa meninggal. Nah, ketika Musa meninggal, maka disitulah orang-orang Bani Israel benar-benar hidupnya susah, ya, dan banyak dijolimi, sampai akhirnya orang-orang Bani Israel ini dikuasai atau dijajah oleh orang-orang Babilonia, yaitu rajanya yang bernama Jalut, ya. Jadi Babilonia ini dulu negara adikuasa, ya, adidaya, kayak di sekarang Amerika lah, ya. Sekarang Amerika juga udah mulai turun, ya. Nah, itu dulu Babilonia adidaya, dan rajanya juga Jalut, orangnya kuat, gede, ya, keker, dan nggak ada yang berani kalau ngelawan Jalut gitu. Nah, pada zaman itu, ya, maka ada seorang nabi, ya, bernama Nabi Samuel. It's qalu li nabi li bani lahum ib'as, katanya. Nah, dia berkata kepada nabi mereka, li nabi lahum. Jadi orang-orang pemuka-pemuka Bani Israel ini, dia berkata kepada nabi mereka. Ulama mengatakan nabi ini adalah Nabi Samuel namanya. Nah, dia mengatakan, ib'as, angkatlah, utuslah lana untuk kami malikan seorang raja. Jadi dia minta seorang raja untuk apa? Untuk melawan Jalut, karena dia udah merasa dijajah, diusir dari negerinya, terus dipisahkan sama anak-anaknya. Nah, dia minta sama Nabi Samuel untuk diangkat sebagai seorang raja. Untuk apa? Nuqatil fi sabilillah, kami akan berperang di jalan Allah, kata orang-orang Bani Israel. Qala, berkata nih Nabi Samuel nih, al asaitum in kutiba alaikum, ya, apakah kalian benar-benar nanti kalau diwajibkan akan perang, al-qitalu alla tuqatilu, kalian akan berperang? Karena Nabi Samuel ini nggak yakin orang Bani Israel nih ketika ada perang mau perang. Bukannya dia mematahkan semangat atau pesimis, tapi Nabi Samuel ini udah tahu karakter dari orang-orang Bani Israel, ya, menggebu-gebu semangat, ya. Tapi begitu udah datang perintah perang, hatinya ciut,
terus nggak berani, malah berpaling kabur gitu. Makanya Nabi Samuel mengatakan ya, dia katakan qala al asaitum in kutiba alaikumul qitalu ala tuqatilu, ya apakah kalian akan berperang, kalian ala tuqatilu, kalian pasti ntar nggak akan mau berperang. Maka orang Bani Israel ini berkata qala hal asaitum in kutiba alaikum, ya kenapa saya nggak akan berperang gitu. Dan dikatakan qalu, dia mengatakan wa malana, mengapa kami tidak ala tuqatila berperang fisabilillah di jalan Allah, wa qad uhrijna, ya sedangkan kami udah diusir dari negeri kami, min diyarina wa abnaina, dan kami udah dipisahin sama anak-anak kami, dibunuh anaknya, ada yang disiksa gitu. Jadi mana mungkin kami mau nggak berperang, udah diusir, udah dipisahin sama anak-anaknya. Nah, ini omongannya cakep nih ya, tapi kenyataannya Nabi Samuel tahu karakternya. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan untuk berperang ya, tawalau, dia berpaling orang-orang Bani Israel, illa qalila minhum, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui ya terhadap orang-orang yang jolim. Ya, itulah sifat orang-orang Bani Israel, sering sama Allah buat perjanjian ya. Ya Allah, saya berjanji nggak akan begini-begini. Begitu udah diselamatkan, ingkar. Itulah karakter orang-orang Bani Israel. Jangankan yang sekarang ya, orang-orang Israel, anak-anak kecil, bayi, perempuan dibunuhin, nabi aja dibunuh, nggak ada takutnya. Kan bunuh nabi dosa besar ya. Jadi membunuh anak kecil, wanita itu bagi dia itu udah biasa. Nabi aja dibunuh sama dia. Ya. Nah, makanya Nabi Samuel nih tahu karakter dan sifat dari Bani Israel ya. Nah, makanya ketika diwajibkan dia akhirnya berpaling. Bahkan ada yang mengatakan di ayat 243-nya berbondong-bondong dia pindah ya ketika diperintahkan untuk berperang. Ya. Ya, selanjutnya ke ayat berikutnya. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka. Ya, jadi Samuel berkata, innallaha qad ba'asa lakum, sesungguhnya Allah sungguh telah mengangkat untuk kalian Tolut malikan, Tolut sebagai raja. Jadi dikatakan nih, karena orang-orang Bani Israel ngedesak Nabi Samuel untuk supaya diangkat raja, maka Nabi Samuel berdoa kepada Allah ya agar diberi petunjuk. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada Nabi Samuel ya, bahwa Tolutlah nanti yang akan menjadi raja ya, yang memimpin Bani Israel ya. Qalu, mereka berkata nih orang-orang Bani Israel, ana yakunu lahul mulku, ya bagaimana dia bisa menjadi seorang raja alaina atas kami, wa nahnu ahaqu, sebenarnya kamilah yang lebih berhak. Jadi sebenarnya orang-orang Bani Israel ini dia minta sama Nabi Samuel untuk diangkat raja, sebenarnya dia sendiri pengen jadi raja gitu. Tapi dia malu-malu aja deh, say-say-cat gitu, malu-malu kucing. Dia pengen jadi raja tapi malu mau mengungkapkan, ya Nabi tolong diangkat. Begitu Nabi berdoa dan dikasih petunjuk Allah, dia mengatakan sebenarnya kamilah yang lebih berhak menjadi raja gitu. Terus bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan dia juga nggak punya harta, dia orang miskin, orang pedesaan, mana mungkin gitu, mungkin dari mana ini nggak jelas. Jadi dasarnya orang-orang Bani Israel nggak nerima pertama si Tolut ini bukan orang kaya ya. Kalau zaman dulu kekayaan nggak perlu, yang penting ilmu dan fisik ya. Kalau zaman sekarang ya uang perlu jadi pemimpin ya, kalau nggak bisa ya. Harus kasih sini kasih sana ya. Kalau zaman dulu enggak. Nah dia mengatakan sedangkan dia nggak punya harta, walam yu'ta sa'atan minal mal, dia nggak punya harta, cuman orang miskin gitu. Terus qala
Nabi Samuel berkata, Inna Allah astofahu, sesungguhnya Allah telah memilih dia, ya Tolut, alaikum, untuk kalian, wazadahu, dan Allah menambahkannya bastotan, ya kemampuan apa, fil ilmi wal jism, jadi ilmu, pengetahuan, dan fisik yang kuat. Nah ini kalau seorang pemimpin itu penting ya, mempunyai pengetahuan yang luas dan fisik yang kuat ya. Dia bisa menjadi konseptor ya untuk berperang, bisa mengatur strategi ya. Dia juga mempunyai fisik yang kuat sehingga dia bisa memimpin langsung gitu. Nah ini udah memenuhi syarat ya, karena Allah udah memberi fil ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu dunia yang dimiliki oleh Tolut ya. Juga dia mempunyai wal jism, fisik yang kuat ya, yang sehat, kuat, pemberani. Masih ada nah. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah ya memberikan kerajaan mayasa kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, maha mengetahui ya. Jadi orang-orang Bani Israel ini tetap kekeh nggak mau mengakui Tolut sebagai raja. Pertama dia udah nggak jelas dari mana, dari desa, terus orang miskin, orang nggak mampu ya, dan dia tetap kekeh nggak mengakui. Maka berkata nih, waqala lahum nabiyuhum, berkata nabi mereka yaitu Samuel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya ya ada tanda-tanda raja dari Tolut. Ayat tiakumut tabut ya, nanti akan dibawa untuk kalian tabut. Tabut itu kayak kotak ya, kotak itu yang berisi nanti benda-benda punya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Tabut TV sakinatun. Nah ini tabut ini bisa membawa ketenangan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyatum mimma taroka, dan ini sisa-sisa dari peninggalan alu Musa wa alu Harun, dari keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaika, dan yang membawanya malaikat. Jadi kata Nabi Samuel, ini nanti sebagai bukti bahwa Tolut ini raja dan ini pilihan Allah, nanti ada malaikat yang membawa tabut. Tabut itu kotak yang berisi, ada tongkatnya Nabi Musa, ada sendalnya Nabi Musa, ada kitab Taurat, ada sorbannya Nabi Harun gitu. Jadi Nabi Musa sendalnya ada di situ, karena waktu Nabi Musa dipanggil dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, kata Allah, ya Musa, lepaslah sendalmu. Nah yang dilepas itulah nanti buat dimasukin ke tabut gitu ya. Minum dulu dah, bagi-bagi kue. Ya, ya jadi nanti ada bukti tabut. Nah tabut ini sebenarnya udah diketahui ya, dan ini menjadi perebutan. Jadi tabut ini pernah hilang ya, diambil oleh orang-orang Persia. Ya fokus. Ya, jadi tabut ini pernah hilang dan pernah diambil sama orang Persia, lama itu menghilang ya. Nah ini orang-orang tahu bahwa tabut ini bisa membawa ketenangan. Ibaratnya apa ya, kalau kita negara kita apa ya, misalnya buktinya apa, bendera atau apa gitu ya. Kalau Rasulullah, bendera Rasulullah gitu ya. Nah ini tabut ini orang-orang tahu ya, dan orang Bani Israel tahu ya, bahwa tabut ini jadi perebutan dan ini bisa membuat ketenangan hati ya. Dan ternyata benar ini dibawa oleh malaikat ya. Falama pasolat Tolut ya. Jadi ketika datang tabut itu sebagai bukti bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa ini tanda dari Allah tabut ini, maka orang-orang Bani Israel baru mau menerima bahwa
Tolut ini sebagai raja. Tadinya tetap kekeh, ya nggak mau, pokoknya nggak mau dia sebagai raja. Nah begitu ada bukti-bukti tabut, maka dia mengakui dan mau mengangkat Tolut sebagai raja. Falama fasolat Tolut, ya maka ketika Tolut mengajak keluar bil junudi bala tentaranya, Kola berkata nih Tolut nih. Jadi ketika udah pada setuju Tolut diangkat jadi raja ya, karena memenuhi syarat dari ilmu dan secara fisiknya, maka Tolut dapat perintah dari Innallaha mubtalikum, bahwa sesungguhnya Allah menguji kalian binaharin dengan sungai. Jadi sungai ini ada yang mengatakan sungai Yordan ya. Ini tempat sampai sekarang masih tempat keramat orang-orang Yahudi buat mandi di situ. Katanya sungai suci. Ya, ini zaman Tolut ini nanti dikatakan nanti akan melewati sebuah sungai. Paman saribu minhu, barang siapa yang minum ya air itu, falaisa minni, dia bukan golonganku katanya. Wa malam yat'amhu, dan barang siapa yang tidak menyobanya atau meminumnya, fa innahu, maka sungguhnya dia mini, dia dari golonganku. Jadi nanti ada ujian lewatin sungai. Bayangin perang perjalanan jauh di waktu panas, diuji ngelewatin sungai, lagi aus-ausnya nggak boleh minum. Makanya orang-orang Bani Israel bilang ini raja nggak bener nih, masa orang lagi aus berperang nggak boleh minum ya. Yang bener aja gitu. Maka boleh minum katanya ila manik tarofa gurfatam biadihi, boleh minum secidukan tangan aja buat ngebasain kerongkongan, udah segini aja udah cukup gitu. Tapi apa yang terjadi, orang-orang Bani Israel begitu masuk sungai bukannya minum, mandi segala wah pokoknya dipuas-puasin gitu. Nah akhirnya fasaribu minhu ila qalilan, maka mereka pada minum darinya kecuali sedikit dari mereka yang enggak minum. Jadi dari 1000 orang ya yang tadinya ikut dengan Tolut, yang lolos cuman 300. Yang 700 pada gugur karena apa? Karena dia di situ udah mandi, dia minum, udah dia udah nggak mau ikut perang lagi. Padahal harusnya kan kalau dia minum seger, tambah semangat ya. Ini malah ciut hatinya ketika dia masuk sungai. Ya. Fala mazawajahu huwa walajina. Ya, maka ketika dia menyeberangi sungai, dia orang-orang yang amanu ma'ahu, orang-orang beriman bersama dengan Tolut nih menyeberangi sungai, ada 300 orang. Ya. Dan orang-orang yang tadi mandi, yang minum ya, dia berkata qalu la taqata lana, ya kami udah enggak berani melawan Tolut, udah enggak kuat, enggak mampu al yauma bi Jaluta wa junudihi, ya melawan Jalut dan bala tentaranya. Padahal dia pertama minta diangkat seorang raja, dia akan perang karena udah merasa diusir dan dipisahin sama anaknya. Begitu perang ngelewatin sungai, dia mengatakan kami nggak berani ya melawan Jalut dan bala tentaranya karena lebih banyak, katanya lebih kuat Jalut ya. Itulah orang-orang Bani Israel, dia harusnya tambah fresh, tambah seger, minum ini malah tambah ciut hatinya ya. Ya mungkin gitu ya kalau orang yang cinta dengan dunia gitu kan, minum nih jadi fresh ya, jadi artinya takut cinta dunia, takut sama ini gitu. Makanya Nabi Samuel tahu karakter orang-orang Bani Israel, karena orang Bani Israel pertama nggak ada ilmunya, yang kedua cinta dunia. Orang yang cinta dunia itu biasanya takut mati, makanya perang nggak berani ya. Nah ini juga gitu, begitu dia minum ya langsung jadi ciut. Orang yang cinta dunia juga biasanya jadi penakut itu ya. Qala lajina yajununa annahum. Nah ini ada orang yang dia yakin bahwa sungguhnya mereka mulakullah, akan bertemu dengan Allah. Dia berkata nih, ada orang yang beriman nih, yang dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Kamin fi'atin qalila, ya berapa banyak dari
golongan yang jumlahnya sedikit, golabat dapat mengalahin fi'atan kasiron, ya, golongan yang banyak. Jadi dia pede itu. Biidnilah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Pak Sabirin, ya. Jadi dia yakin bahwa dia bisa menang. Berapa banyak orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan golongan yang lebih banyak, ya. Nah, ini persis seperti perang Badar, ya. Jadi perang Badar tuh 300 lawan 1000. Nah, Jalut nih jumlahnya juga kurang lebih 1000, Talut 300 gitu. Makanya Rasulullah ketika perang Badar dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita nih perang Badar ini seperti perangnya Nabi Daud, ya. Ketika Talut melawan Jalut 300 lawan 1000, tapi dimenangkan oleh Allah gitu. Nah, makanya yang beriman ini mengatakan kam min fiatin qalilan, ya, berapa banyak dari orang yang golongannya sedikit, golabat bisa mengalahkan fiatan kasiron, orang yang jumlahnya banyak. Wala mabarozu, maka ketika dia melihat, ya, li Jalut, ya, Jalut wa junudihi, dan bala tentaranya, qalu, ya, mereka berdoa, Rabbana afrik alaina, ya Tuhan kami, tuangkanlah, curahkanlah kepada kami sobron, kesabaran. Ya, jadi Talut ini orang Islam karena doanya Rabbana, ya Tuhan kami, ya, Muslim deh. Afrik alaina, curahkanlah kepada kami sobron, kesabaran. Jadi dia berdoa supaya diberi kesabaran, karena dalam perang ini banyak orang yang nggak sabar. Begitu lihat tentara nunggu, kan waktunya nggak jelas, kapan diserang, kapan menyerang gitu, waktunya nggak jelas. Nah, banyak orang nggak sabar, akhirnya pada lari gitu. Makanya kayak sebelumnya 700 orang kan nggak sabar itu, berpaling gitu. Nah, ini juga Talut berdoa supaya diberi kesabaran buat dia dan pasukannya. Wasabit akdamana, dan kuatkanlah kaki kami, langkah kami. Kenapa Nabi Daud Talut minta dikuatkan kaki? Kaki ini mewakili tubuh, ya. Dalam perang itu kaki kalau berlari kan tubuhnya juga ikut berlari. Begitu juga kalau kita foto, wajah mewakili tubuh. Nah, kalau ini perang, kaki mewakili tubuh. Makanya kuatkanlah kaki kami, maksudnya biar nggak lari dari perang, jadi lari untuk berjihad gitu. Nah, ini yang penting, wansurnal kaumil kafirin, dan tolonglah kami dari kaum orang-orang kafir, ya. Nah, jadi di samping kita minta supaya diberi kesabaran, diberi kekuatan dan keberanian, tapi yang paling penting ada wansurna, tolonglah kami, ya. Karena meskipun kita diberi kekuatan, meskipun banyak pasukan, kalau Allah nggak menolong nggak akan bisa menang. Contohnya ketika Rasulullah perang Hunayain, ya. Jadi perang Hunayain itu pasukan Rasulullah lebih banyak, 12.000, sedangkan musuhnya lebih sedikit. Nah, itu sahabat-sahabat bilang, kita jumlahnya lebih banyak, kita pasti menang gitu. Ternyata keteteran, bahkan akhirnya pasukan Rasulullah mundur, ya, kalah. Karena apa? Karena merasa pede. Nah, jadi ini penting, ya, minta pertolongan kepada Allah. Meskipun kita diberi kesabaran, minta kesabaran, minta kekuatan, tapi yang penting adalah wansurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, dari orang-orang kafir. Ya, ini doanya Talut, ya. Jadi benar-benar pure, ya, minta pertolongan sama Allah karena jumlahnya lebih sedikit, ya. Fahajamuhum, maka dapat mengalahkan mereka biidnillah, dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud yang membunuh Jalut. Nah, ini Daud nggak ada di cerita, tiba-tiba nongol jadi pembunuh Jalut. Ya, wa ta'allah, ya, dan Allah memberi mulku wal hikmah, kerajaan dan hikmah. Jadi kenapa Allah memilih Daud, ya, bukannya Talut? Padahal yang jadi panglima, yang jadi pemimpin, yang jadi raja Talut, punya ilmu, punya badan yang kuat, ya, tapi Allah milih Daud, ya. Ini Allah ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang Bani Israel, ya, bahwa kemenangan itu bukan karena
kekuatan bukan karena jumlah banyak, ya, tapi karena pertolongan Allah. Nabi Daud ini masih remaja, masih muda gitu ya, dan badannya juga nggak lebih besar daripada Jalut, tapi dia bisa mengalahkan Jalut gitu. Ya, terus Allah juga ingin memberi pesan bahwa ya semua itu Allah lah yang memegang kekuasaan. Jadi semua dia bisa ngatur ini, bisa ngatur ini. Nah, biar tahu Bani Israel ya bahwa Daud ini orang remaja tapi bisa mengalahkan. Jadi ini kisah Israiliyat ya. Ini kalau Israiliyat itu bisa dibenarkan, bisa juga enggak ya, kisah Israiliyat. Jadi dia mengatakan kisah Israiliyat bahwa Daud ini mengalahkan Jalut ya dengan ketapel. Jadi Daud ini kan dia seorang pengembala. Nah, dia kalau misalkan menjaga kambing-kambingnya itu pakai ketapel. Jadi misal ada serigala mau makan gitu. Nah, dia udah tinggal ambil batu diputerai gini, set dilempar tak. Nah, serigalanya kena tuh. Makanya dia ahli lempar batu. Ya, jadi Nabi Daud terkenal ahli melempar batu karena dia biasa menjaga hewan-hewannya pakai ketapel. Kalau ada yang ganggu dia lempar gini, tak kena tuh, kabur serigalanya gitu. Nah, jadi ketika dia menghadapi Jalut ya, nah Jalut mengatakan, ya ini anak kecil suruh ngelawan saya, udah yang gede aja sekalian tuh, nggak usah yang kecil. Nah, Jalut ngomong terus sombong gitu, maka Nabi Daud ngambil batu sekaligus 5 itu, diputar-putar, dilempar. Ternyata kena tuh, kena palanya, kena lehernya, nah, langsung jatuh ambruk mati. Nah, langsung disembelih oleh Daud lehernya. Nah, ketika Jalut mati, maka pengikut-pengikutnya juga melemah. Ya, akhirnya bisa dikalahkan. Ya. Nah, itu kisah Israiliyat seperti itu. Ya, pengennya sih saya adu fisik gitu, biar kelihatan Daud hebat gitu, bisa nyekek kayak UFC terus dibanting, terus ditepar tap gitu, nyerah gitu. Kalau ini enggak, jadi enggak ada bersentuhan ya, cukup dilempar pakai ketapel batu ya, terus mati, akhirnya menyerah gitu. Masih berapa menit lagi? 8 menit. Lanjut ya, masih panjang nih. Tadi sampai mana? Mimma yasa walau la dafullah. Ya, jadi disitulah pasukannya Jalut kalah. Ketika Jalut meninggal, yang lain melemah. Ya, ada yang 1000 itu akhirnya bisa dikalahkan. Wa atahullah, dan Allah mengangkat mulka raja, wal hikmah, dan hikmah, wa alamahu mimma yasa ya. Dan hikmah, dan mengajarkannya terhadap apa yang dikehendaki. Jadi Allah mengangkat Daud sebagai raja ya, juga sebagai nabi. Hikmah itu nabi ya. Raja itu ada 3 ya, pemilihan raja. Yang pertama ya, raja dipilih oleh Allah. Nah, raja yang dipilih Allah sebenarnya ada 2. Yang pertama Tolut, ini langsung Allah milih sama Nabi Sulaiman ya. Terus yang kedua mengangkat dirinya sendiri raja. Contohnya sampai Fir'aun, Abraha, Namrud itu mengangkat. Nah, ada lagi raja yang dipilih oleh rakyat ya, kayak presiden. Nah, jadi ada 3 pemilihan raja. Nah, yang dipilih oleh Allah cuma 2 ya. Nah, nih Daud ya diangkat menjadi raja setelah Nabi Samuel meninggal ya. Terus Tolut juga meninggal, dan langsung Nabi Daud menempatkan posisi sebagai raja sekaligus sebagai nabi. Dan ini gak ada yang protes ya, orang-orang Bani Israel. Karena apa? Karena Nabi Daud ini ya orangnya pemberani ya, dan dia menjadi raja bukan karena dikasih sama orang tuanya bukan karena orang tuanya sebagai raja gitu, bukan. Dia benar-benar prestasinya apa? Bisa mengalahkan Jalut ya. Makanya track recordnya bagus nih. Makanya kalau milih pimpinan harus lihat track recordnya nih. Daud track recordnya bagus, dia prestasinya bisa mengalahkan Jalut.
makanya dia pantas dipilih raja. Dia bukan karena orang tuanya, bukan karena kolusi nepotisme, bukan ya. Jadi karena prestasinya akhirnya dia ditetapkan menjadi raja, dan orang-orang juga nggak ada yang protes karena udah terbukti kemampuannya gitu. Walau dafullah, dan sekiranya Allah menolak annas manusia ba'duhum bi ba'din, dan sebagian yang lain, lafasadat til ardi, maka bumi akan hancur. Walakin Allah, dan akan tapi Allah jufadlin alal alamin, Allah memiliki karunia yang luas buat semesta alam ini. Jadi Allah kalau mau membiarkan, menolak itu orang-orang yang jolim ya, itu dunia bisa hancur. Makanya Allah menolak dengan mengirim orang-orang baik ya. Kayak seperti ketika Jalut ya, itu dia membantai orang-orang Israel ya dengan zolim, maka dikirimlah orang baik yaitu Tolut untuk melawannya. Begitu juga Fir'aun, ketika dia zolim membunuh bayi-bayi disembelih, dikirimlah orang baik Fir'aun, Nabi Musa untuk melawan Fir'aun ya. Nah, Allah selalu begitu, ketika ada orang jolim maka akan dikirim orang baik ya. Begitu misal ada pimpinan yang jolim, maka dikirimlah orang baik, ulama atau orang yang cendekiawan, yang taat gitu. Nah itu untuk apa? Untuk menjaga bumi. Makanya kalau ada orang ulama, ada para kiai, itu dia yang menjaga agar seimbang bumi ini ya. Karena kata Allah, kalau seandainya dibiarkan lafasadatil ardi, maka bumi akan rusak. Makanya ketika ada orang yang berbuat zalim, maka akan dikirim orang baik untuk apa? Untuk menyeimbangkan supaya enggak rusak bumi ini ya. Walakin Allah, dan akan tapi Allah Zulfadlin alal alamin, dia mempunyai karunia untuk semesta alam. Jadi Allah lah yang akan menyeimbangkan. Ketika ada orang yang zalim, maka dikirim orang baik. Ketika ada orang yang jahat, dikirim orang yang baik ya. Kayak ulama itu untuk supaya bumi ini nggak rusak ini. Makanya sama ulama harus berbaik hati ya, untuk menjaga supaya bumi nggak rusak. Tilka ayatullah natsluha, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan atas kamu bil haq, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu sungguh termasuk orang-orang para utusan ya. Ya yang mau nanya boleh deh 3 menit, karena masih ada satu season lagi nih. Jadi nanti Nabi Daud ya, untuk berikutnya di surat Shot ya, akan diberi kekuasaan ya, bisa buat baju perang, bisa menaklukkan gunung, burung ya. Ini ada di surat Shot, tapi waktunya ini satu season lagi, bagian kedua ya, karena tanggung kalau tinggal 3 menit. Ada yang mau nanya silakan. Iya. Nabi apa? Samuel itu nabi apa orang? Jadi ini kesepakatan ulama di tafsir ya, bahwa nabi itu namanya Samuel. Kalau di Al-Quran nggak disebutkan. Al-Quran cuma 25 orang yang disebutkan dari 124.000 nabi ya. Itu cuma 25 yang disebut di dalam Al-Quran. Nah ini atas kesepakatan ulama bahwa nabi ini namanya Nabi Samuel gitu. Karena Israel, Bani Israel ya, orang-orang Israel ya. Jadi ini di tafsir ya, dikatakan bahwa nabi ini namanya Nabi Samuel ya, tapi di Al-Quran enggak dijelaskan gitu ya. Yang lain ayo, saya kasih kesempatan nih, tinggal 1 menit lagi. Kalau enggak saya lanjut nih, tinggal 1 menit lagi tanggung nih ya. Oke, saya lanjut ya. Lalu di ayat 17 surat Shot ya, isbir ala ma yaquluna watskur ya. Allah
mengingatkan kepada Rasulullah, bersabarlah ya Muhammad atas perkataan orang-orang Quraisy. Watskur, ingatlah abdana Daud ya, hamba kami Daud, jal ait, dia mempunyai kekuatan, innahu awab, sesungguhnya dia adalah orang yang taat, orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad ini ketika dijolimi oleh orang-orang Quraisy ya, dihina, dicaci, bahkan difitnah ya, Allah menenangkan Nabi Muhammad, isbir, sabarlah alal ma yakulun, apa yang mereka katakan. Watskur, ingatlah abdena, hamba kami Daud jal ait. Kenapa Allah menyuruh supaya ingat Daud ya, karena Daud ini juga orang yang ait itu kuat. Kuat maksudnya kuat ibadahnya, kuat ilmunya ya. Karena Nabi Daud ini sebagai ibadah yang disukai oleh Allah nih, puasa dan sholat, makanya disebut ait. Tuh lihat Nabi Daud. Jadi sedikit ya saya tambahin nih. Jadi Nabi Muhammad ini disuruh ngikuti Nabi Daud ya. Seperti apa? Jadi kalau misal ada masalah, ada yang menghina dan kita nggak bisa membalas karena dia punya kekuatan ya, kita nggak bisa melawannya, maka mintalah kepada Allah, sholatlah kepada Allah, berdoa ya, berzikir, bertasbih, minta pertolongan sama Allah. Udah itu tenang. Ketika kita misalnya dijolimin orang, terus kita nggak bisa ngelawan ya, maka kita sholat 2 rakaat, terus kita berdoa sama Allah supaya kita diberi ketenangan. Itu kita udah minta aja, hati udah tenang tuh. Masalah nanti Allah mau balas atau enggak, yang penting kita udah lapor kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika dijolimi oleh orang-orang Quraisy dikatakan isbir, sabarlah alama yakulun, apa yang mereka katakan. Watskur abdana Daud, ingatlah apa yang dilakukan oleh hamba kami Daud ya. Jadi dia selalu kembali kepada Allah. Masalah kecil, masalah besar, maka dia kembali kepada Allah gitu. Ya, cukup ya, nanti bagian kedua kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.